Kali ini gua akan bikin video yang sedikit berbeda ya, karena kemarin ya, mentor yang gua nggak pernah ketemu yaitu Warren Buffett, ngeluarin annual letter yang terakhirnya. Jadi beliau itu selalu nulis annual letter ya, dari 1970-an sampai sekarang, itu semuanya udah gue baca ya. Jadi ini adalah pedoman investasi gua, selama gua 11 tahun di market yang gue bacain terus tuh annual letternya Warren Buffett. Di situ gue bisa belajar gimana caranya beliau mikir, dan beliau announce bahwa itu akan jadi annual letter yang terakhirnya tahun ini ya, dan gue pas baca itu gue juga sedih karena udah nggak ada lagi gitu tahun depannya lagi udah nggak ada tulisan ibaratnya yang gue tunggu. Jadi dari sini gue akan rekap ya pelajaran hidup ya, 7 pelajaran hidup yang gue dapet dari Warren Buffett. Karena beliau itu gue nggak ngelihat sebagai hanya mentor di dunia investasi, ya beliau adalah investor yang sangat hebat, tapi beliau adalah orang yang hidupnya menurut gue layak dicontoh oleh semua orang ya. Beliau itu mengajarkan nilai-nilai seperti kebaikan ya, kebijaksanaan, dan wisdom-nya itu patut untuk dicontoh. Menurut gua Warren Buffett adalah salah satu role model terhebat yang gue ikuti, dan kalau kalian tanya, hampir semua ilmu yang gue tahu ya, hampir semua ilmu yang gue tahu tentang usaha, tentang cara ngelihat laporan keuangan, tentang cara ngelihat perusahaan, tentang cara bikin perusahaan, cara struktur perusahaan, itu semuanya dari Warren Buffett. Ini adalah pelajaran hidup yang gue dapat dari beliau ya. Pelajaran pertama yang gue dapat itu gue ambil dari annual letter yang terakhirnya. Jadi dia ada paragraf terakhirnya, kalian bisa buka ya di website beliau. Itu paragraf salah satu yang terakhirnya adalah ini, "Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang lu buat." Ini adalah hal yang sering gue lakukan ketika gue melakukan kesalahan, karena manusia itu nggak luput dari kesalahan. Mau di investasi, mau di hidup. Gue selalu nyalain diri sendiri terlalu berlebihan, ya. Warren Buffett bilang, "Jangan terlalu keras sama diri lu ketika lu melakukan kesalahan." Ya, karena manusia pasti melakukan kesalahan, tapi gimana caranya lu bisa ngambil dari kesalahan itu dan lu bisa belajar. Jadi itu adalah hal penting yang gue ambil dari beliau. Semua orang pasti buat yang namanya kesalahan, jangan terlalu keras sama diri lu, tapi coba ambil pelajarannya apa. Karena kesalahan itu ada yang bisa dihindari sama ada yang bahkan nggak bisa dihindari, ya. Tapi tentu kalau udah buat kesalahan, coba jangan melakukan kesalahan lagi yang lain. Karena Warren Buffett dalam hidupnya, dia banyak sekali melakukan kesalahan investasi. Maupun untuk kesalahannya itu nggak berinvestasi, yaitu ketinggalan kereta, ataupun kesalahan investasi lalu value-nya turun. Terakhir Kraft and Heinz juga dia melakukan kesalahan dan itu valuasinya turun. Jadi nggak masalah ya, even Warren Buffett tuh make mistakes. Gua pun kalau kalian nonton sini, kalian idolain gue sebagai role model, gue tuh melakukan kesalahan juga. Cuman gimana caranya kita bisa ngambil dari situ, mungkin ini gue sambungin sedikit dengan Ray Dalio ya, pain ya, kesakitan plus reflection sama dengan progress. Jadi ketika kita jatuh, kita salah, kita refleksi, itu hidup kita akan progress. Pelajaran kedua yang gue ambil dari beliau, beliau ini orang yang sangat humble, punya humility yang sangat-sangat tinggi, ya. Beliau bilang, ini yang sedikit menampar gue sebenarnya, kehebatan seseorang itu nggak diukur dari seberapa besar uang yang dia punya, dia bilang. Jadi nggak peduli dia seberapa uang banyak yang dia punya, bukan seberapa populer dia, ya, bukan seberapa terkenal, populer, diketahui semua orang, bukan juga power yang dimiliki di pemerintahan. Tapi dia ukur dari kebaikan. Gimana caranya seorang manusia itu bisa bantu manusia yang lain. Gue ketika awal mulai karir, banyak yang gue pikir, oke gue cuman mau orang yang selalu ya, gue ukur dari kehebatannya uang ya kan, power-nya seperti apa, popularitasnya seperti apa. Tapi Warren Buffett di sini dia tulis jelas gitu, 3 ya, bukan karena kehebatan, yaitu uang, bukan karena power juga, bukan karena populer. Tapi gimana caranya manusia ini bisa jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan di paragraf terakhir dari annual letter yang terakhir ini, tulisan terakhir beliau sebelum beliau itu step down, dia bilang bahwa tukang bersih-bersih ya, cleaning lady di Berkshire Hathaway, itu adalah manusia yang sama dengan chairman dari Berkshire Hathaway, yaitu dia. Jadi nggak peduli itu mau tukang bersih-bersih ataupun bos, semua itu adalah manusia yang sama di mata dia. Jadi pelajaran kedua yang gue ambil adalah lihat semua manusia itu sama ya, jangan ukur cuma dari kekayaan, popularitas, ataupun kekuasaan. Tapi lihatlah manusia itu dan berbuat baik untuk semua manusia. Pelajaran ketiga yang gue ambil dari beliau ini jadi pedoman hidup gue juga, yaitu circle of competence. Kadang kita di hidup ini cuma dikasih satu talenta, ya. Jadi ketika lu udah tahu nih, oke, lu jagonya di mana, lu mau jadi seorang investor yang jago, lu stick di circle of competence itu, lu nggak keluar dari circle of competence itu. Lu nggak tiba-tiba jadi seorang investor, terus tiba-tiba lu mau jadi orang yang lain gitu, lu mau jadi orang yang bisa dansa di sirkus gitu loh. Talenta tuh biasanya cuma satu ya, dan di-hone skill itu. Jadilah yang terbaik di situ.
Ini pelajaran yang waktu itu gue tulis di buku gue. Kan gue pernah bikin janji di diri gue mau jadi orang kaya gitu. Gue nggak mau uang jadi masalah lagi di hidup gue, dan gue udah tulis di buku gue, ya. Ketika Warren Buffett dan Bill Gates itu ketemu dengan orang tuanya Bill Gates, ditanya, "Satu kata yang bikin kalian sukses itu apa?" Dua-duanya itu tulis di kertas, satu kata yang sama, yaitu fokus. Nah, ini masuk ke dalam circle of competence. Bill Gates itu fokus jadi orang yang bikin software. Mark Zuckerberg itu fokus jadi orang yang bikin teknologi company, Facebook dan Meta. Larry Ellison tuh fokus untuk bikin satu perusahaan namanya Oracle. Elon Musk tuh fokus di manufacturing, ya baik itu mobil, mau humanoid robotnya Optimus, mau itu SpaceX-nya, semua itu manufacturing. Jadi kalau lu mau jadi kelas dunia di satu bidang, lu fokus gitu. Cristiano Ronaldo fokus di bola, Messi fokus di bola, Michael Jordan fokus di basket. Fokus di satu hal gitu. Lu jangan jadi tiba-tiba satu pemain basket, terus mau main baseball gitu. Lu nggak akan jago di sana, ya. Kayak Stephen Curry jago di basket, ketika dia golf ya dia oke juga, cuma dia nggak akan pernah jadi Tiger Woods. Lu mau fokus di golf ya jadi Tiger Woods. Jadi nomor satu, lu punya bisnis yang banyak ya di golf. Circle of competence itu penting dan semua orang yang sukses yang gue lihat itu biasanya punya circle of competence. Makanya hanya lewat fokus lu bisa jadi kelas dunia di satu bidang. Pelajaran keempat yang gua ambil dari beliau, yaitu kita jadi orang yang sederhana meskipun punya uang yang berlimpah. Beliau itu terkenal masih tinggal di rumah yang sama, dia beli berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia bisa pindah ke rumah yang jauh lebih mewah. Sama seperti Charlie Munger juga, ya, dia bisa pindah ke rumah yang jauh lebih mewah. Tapi dia bilang di interview terakhir yang umur 99 tahun sebelum meninggal, Charlie Munger, partnernya Buffett. Dia bilang bahwa dia itu nggak mau rumah besar-besar, buat apa? Karena ketika dia punya rumah yang sangat-sangat besar, itu cuman ngundang-ngundang orang ke sana. Orang-orang yang bahkan dia nggak suka ya, buat bikin pesta dengan orang yang dia nggak suka. Jadi, dia pilih rumah yang sederhana ya, dengan keluarga yang oke, cukup sampai di situ. Warren Buffett memang punya rumah yang mansion ya, di mana dia bisa liburan di sana, tapi rumah primary-nya, primary house itu rumah yang sama puluhan tahun dia tinggal. Dia bilang, dia masih makan yang sama, ya McD, sempat kontroversi juga waktu itu dia bilang dia cuma minumnya Coca-Cola ya, anaknya sendiri bahkan. Itu gua ada bukunya di situ ya, namanya Snowball, ditulis sama Alice Rodgers. Alice tuh bilang bahwa even anaknya sendiri nggak pernah ngeliat Warren Buffett itu minum air putih, dia minumnya Coca-Cola terus ya, walaupun dia pemegang saham besar di sana. Jadi dia masih makan makanan yang sama, minum minuman yang sama ya, dia nggak ibaratnya nggak elitis. Dia cuman bilang kita makannya sama, nonton NFL yang sama, perbedaan kalian sama dia itu cuman satu ya, dia suka travel pakai private jet. Jadi Warren Buffett itu jujur orangnya. Dia bilang karena itu waktu gitu, yang dia beli adalah waktu, rumahnya sama, makanannya sama, semuanya sama kecuali travelnya, dia bilang. Dia travel sedikit lebih enak dibanding kebanyakan orang di Amerika. Jadi itu yang gue belajar ya, punya kesederhanaan, punya rasa humble, punya humility di saat lu punya semuanya. Pelajaran kelima ya yang gue ambil dan ini juga jadi pedoman hidup gue adalah investasi terbaik adalah investasi di diri lu sendiri. Warren Buffett tuh sangat terkenal dengan kata-kata ini. The best investment you can make is in yourself, nggak ada yang bisa ngambil dari lu. Dia selalu aktif untuk berinvestasi di diri sendiri. Jadi Warren Buffett tuh pernah beli kelas dulu, kelasnya namanya Dale Carnegie. Di mana di situ dia belajar untuk gimana caranya public speaking. Dan itu jadi salah satu investasi terbesar di hidupnya. Yang dia bilang, return-nya paling besar. Dia bisa jadi bawain annual letter-nya Berkshire Hathaway, dia bisa bawa shareholder meeting-nya, dia bisa ketemu-ketemu orang dengan pede, dia bisa ngomong di kongres karena beli kelas itu. Jadi Warren Buffett itu ketika dia punya uang sedikit, dia belikan buku, dia gemar membaca, setiap hari dia membaca. Dia never ending learner ya, jadi hidupnya itu adalah lifelong learning. Kayak gue sampai sekarang, gue tidak pernah stop untuk belajar gitu. Gue lihat, oke apa yang sedang ada di market, dia baca semua annual letter orang-orang lain ya. Gue lihat nih, oh di Cina ini ada apa? Oke. Adakah saingannya BYD? Oh ada perusahaan baru gitu kan, tadi gue baru baca tadi pagi namanya Xpeng gitu kan. Kira-kira apa sih gitu, dunia ini berkembang ke mana, berita itu gue baca semua, gue telan semua ya. Gue subscribe dari Bloomberg, Wall Street Journal, setiap pagi gue baca semua berita top news-nya. Gue gemar membaca ya, gue selalu belajar, belajar, dan belajar. Jadi investasi terbaik seorang manusia adalah ke dirinya sendiri. Dan itulah yang gue lakukan. Dari gue umur 14 tahun, gue kalau kalian lihat ya, gue bahkan ada satu unit apartemen, itu isinya cuman buku. Buku-buku gua semua gua taruh situ, itu buku gua tuh banyak banget ya. Gua mungkin bawa beberapa buku ya, itu selalu gua baca. Kadang di pesawat pun gua bawa buku, gua belajar dan gua belajar. Jadi skill investasinya itu gua hone terus. Jadi gua play yang namanya iterated games, di mana suatu itu kita bisa pelajari terus gitu. Karena investasi adalah sebuah skill sampai nanti gua umur 70, 80 ya kalau diberkati gua masih hidup panjang, itu gua masih bisa main terus game-nya dan masih bisa belajar terus.
Jadi jangan pernah jadi orang yang merasa ilmu itu udah cukup. Cari ilmu sampai ke manapun. Gue bahkan sampai artikel-artikel bahasa Mandarin pun gue telen gitu loh. Karena gue pengen tahu dunia itu ke depan jadi seperti apa. Pelajaran keenam yang gue ambil dari Warren Buffett adalah jagalah reputasi lu dengan nyawa lu. Butuh puluhan tahun untuk bikin reputasi, tapi 5 menit untuk ngancurin semua-muanya. Reputasi lu bisa hancur semuanya dalam waktu 5 menit. Dia terkenal banget bilang gini, "Lu jadi perusahaan yang gue investasiin ya, lu hilangin duit perusahaan, gua akan ada rasa ampun. Tapi kalau lu hilangin reputasi dari perusahaan, gua nggak akan punya ampun." Ya ini terkenal banget krisis finansial tahun 2008, beliau ngomong ini ya di depan semua orang, "Lu boleh hilangin duit gua, tapi lu rusakin reputasi gua, ya, gua hancurin hidup lu." Jadi beliau itu ruthless kalau reputasi ya. Inilah pentingnya untuk kita punya integritas ya, kita punya moral sebagai manusia. Karena gue mencari seorang partner, itu selalu gue cari juga integritas, gue cari value-nya apa, dan gue cari reputasinya seperti apa. Karena reputasi ini compounding. Banyak yang nanya, "Kenapa gue bisa punya barang-barang investasi yang bagus gitu? Gue bisa investasi di perusahaan private yang bagus?" Apakah karena gue cuman ucuk-ucuk, gue cuman punya duit? Enggak, banyak yang punya duit seperti gue. Tapi banyak nggak yang dapat kesempatan seperti gue? Enggak. Kenapa gue bisa investasi? Karena reputasi gue bagus. Ya, reputasi itu adalah segalanya dan lo harus jaga itu dengan nyawa lo. Itu gue belajar dari Warren Buffett. Pelajaran ketujuh ya dan yang terakhir gue akan sharing di hari ini adalah choose the right people. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat di hidup lo. Gue kadang nggak milih orang cuman berdasarkan skill, tapi gue lihat orang ini punya value-nya apa, apakah sama value-nya sama gue atau enggak. Apakah orang ini loyal atau enggak sama gue. Loyalitas untuk gue itu adalah segalanya dan untuk beliau juga sama, ya. Yang kerja di Berkshire Hathaway itu kerjanya puluhan tahun, tapi semuanya jadi sangat-sangat makmur. Orang-orang yang percaya sama dia, dari beliau itu masih bikin Buffett Partnership, itu sekarang tuh jadi orang yang luar biasa kaya, ya. Mau dari cleaning lady-nya, orang tukang bersih-bersihnya, sampai yang bantuin dia investasi. Karena lu kalau kelilingin diri lu dengan orang-orang pecundang, orang-orang yang suka nusuk orang dari belakang, pasti kan lu akan jadi orang yang suka nusuk orang dari belakang. Ketika lu bergaul dengan orang-orang punya value-nya kindness, kebaikan, humility, ya kalian bergabung gitu dengan orang-orang yang hebat, itu akan ketularan juga di kalian. Gue banyak meremehkan ini ketika gue masih muda, gue pikir nggak apa-apa lah yang penting punya skill, tapi gue sadar di situ. Gue sadar untuk akhirnya, oke, gue harus pilih partner yang tepat, gue harus pilih karyawan yang tepat. Nggak apa-apa, karyawan gue sedikit nggak apa-apa, yang penting semuanya itu tepat gitu, punya integritas yang bagus, punya loyalitas yang bagus, punya work ethic yang bagus, etika kerja yang bagus. Dan yang paling penting adalah lu harus bisa pilih orang yang lebih baik dari lu. Karena itu akan jadi decision paling penting di hidup lu. Siapa yang lu kelilingi diri lu, ya, lu kelilingi sama yang orang sama-sama mau berkembang, lu akan jadi orang yang berkembang. Lu kelilingi orang lu dengan sama-sama yang nggak mau berkembang, lu akan jadi orang yang nggak mau berkembang juga. Jadi itu adalah 7 pelajaran hidup yang gue pelajarin dari Warren Buffett. Dan gue harap ini gue bisa estafetin, gue kasih ke kalian gitu. Jadi kalian nggak belajar cuman investasi ya, tapi kalian belajar juga gimana caranya menata hidup, punya values yang baik. Dan percayalah lu akan jadi manusia yang lebih baik.